Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rekan mahasiswa sekalian, kita lanjutkan masih di bab 3 tentang balok T ya. Kali ini kita akan eh, membahas analisis yang membagi perhitungan dalam dua keadaan atau dua kondisi anggapan ya. Yang pertama, kasus di mana kedua penulangan tarik. Ini untuk yang bertulang derangkap ya. Kasus, artinya di mana di bagian tarik ada tulangan, ditekan juga ada tulangan. Di daerah yang kemarin kita eh, pisahkan dengan garis netralnya. Kasus di mana kedua penulangan baik tekan maupun tarik telah meluluh sebelum atau paling tidak pada saat regangan beton tekan mencapai 0,03. Kalau sebelum mencapai ini digolongkan sebagai kondisi satu. Nanti contohnya akan kita lihat di sini ya. Sedangkan contoh 36 itu adalah contoh 61 untuk kode di diktat. Sedangkan kasus di mana tulangan baja tarik meluluh, tetapi tulangan baja tekan belum juga meluluh pada saat regangan beton tekan mencapai 0,003. Jadi kalau betonnya regangan sudah 0,003, tapi bajanya belum juga meluluh, ditarik, maka ini disebut hitungan kondisi dua. Nah, itu saja dulu ya yang jadi apa namanya pemahaman dasar kondisi satu dan kondisi dua. Baik, kita lihat eh, contoh untuk kondisi satu, yaitu pada diktat 6, contoh pertama 6.1. Ini apa namanya menyadur contoh 3.6 di halaman 69 buku acuan milik Pak Istimawan. Soalnya berupa eh, kalimat seperti ini. Hitung kuat momen tahanan MR untuk balok dengan B sama dengan 300 mm. Ini lebar balok ya. Kemudian D tinggi efektif balok 510 mm. D aksen sama dengan 65 mm. H sama dengan 600 mm. Tinggi balok totalnya. Kemudian AS yang digunakan adalah dua lapis, yaitu 6D32. Nah, kalau dua lapis berarti nanti 6-nya jadi 3 di bawah, 3 di atas ya. Lalu AS aksen ini tulangan yang ada di daerah eh, tekan atau desak ya, yaitu 2D, dua tulangan depom diameter 16, 2D16. Kemudian mutu betonnya FC aksen sama dengan 20 MPa, lalu mutu baja FB sama dengan 300 MPa. Misalnya sebagai berikut, kita identifikasi dulu ya data yang sudah diketahui. B sama dengan 300, D sama dengan 510, D aksen sama dengan 65, H sama dengan 600, AS sama dengan 6, D32, 2 lapis. Kemudian S aksen 2D16, FC aksen 20 MPa, FY sama dengan 300 MPa. Hitung kuat momen tahanan atau MR, momen resistance. Yang kedua, luas penopang baja AS yang kita hitung. Anggap bahwa suatu ruangan telah meluluh, maka Fs sama dengan Fs aksen sama dengan Fy dan Fs sama dengan Fy. Dengan demikian, AS 2 sama dengan AS aksen. Hmm, Lalu AS saja sama dengan AS1 tambah AS2. Lalu AS1 sama dengan AS dikurangi
AS aksen. Nah, nilai AS tadi 6D32, lihat saja nanti di tabel ya. 6D32 ini 4825,5. Ini luasan gabungannya tuh 4825. Ya. Lalu AS aksennya sama dengan 2D16. 16 ini 2402. 402. Oh, bukan nih. AS2 ini. AS2 236. 2035,8. 2035,8. Ini KS Aksen. Catatlah bahwa dalam tabel A4, luasan AS sama dengan 6D32, nilai AS-nya ini. Namun 2D6 nilainya hanya 402, bukan 2035,8. Maka ada kemungkinan terjadi salah penulisan dalam buku. Mungkin yang dimaksud adalah 2D36. Selanjutnya penjelasannya kita tetap mengambil. Nah, tetapi selanjutnya dalam penjelasan ini kita tetap mengambil nilai 2,035,8 meter kuadrat agar sama dengan contoh soal. Hmm. Selanjutnya kita menghitung tinggi daerah desak atau tekan. Yang kemarin simbolnya adalah A ya. Berapakah A ini? Dari pasangan kopel beton tekan dan batang baja tarik, tinggi blok tegangan tekan beton dapat dihitung sebagai berikut. Ini gambar tadi ya, beton yang penuhnya disifati di soal. D aksen adalah jarak dari pusat tulangan tulangan di daerah desak ke serat teratas balok. Ini D aksen. B lebar balok, kemudian D tinggi efektif apa ya, tinggi efektif tulangan tariknya ini. Nah, cuma tulangan tarik ada eh, dua lapis maksudnya ya. 6D32. Maka eh, perhitungannya dimulai di tengah-tengahnya. Tengah lapisan atas dan lapisan bawah. Nilainya 510, sedangkan H total 600. Berarti ada jarak dari eh, sini ya ke bawah itu 90 atau 90. Nah, dalam grafik ini kita teruskan ya tengah-tengahnya tadi, teruskan ke sana. Ini sebagai pusat gaya tarik nanti. Dan ini adalah pusat gaya desak yang dilakukan oleh tulangan tulangan desak atau tulangan tekan. Lalu eh, daerah garis netral ini, nah ini adalah daerah beton yang menahan desak. Ini daerah yang terkena tarik, sedangkan paling bawah dari sini ke bawah itu diabaikan. Kita buat perbandingan sederhana saja.
Ya di atasnya ini 300 ya. Kemudian bawahnya adalah 490. Maka eh, ini kita bisa cari secara skala ya. 193,7 ke bawah ini 316,3 dan tegangan ini 199,3. Baik, kita belum mendapatkan petunjuk angka yang membuktikan ini. Cuma 193,7 ini yang merupakan nilai nilai C ya harusnya itu. Ini didapat dengan perhitungan. Jadi eh, kita lihat dulu ya. Yang pertama mencari A seperti perhitungan sebelumnya ya. A sama dengan AS 1 dikali FY, di mana AS 1 itu 0,85 kali FC aksen dikali dengan B lebar balok. Ini diturunkan berdasarkan anggapan kuat desak sama dengan kuat tarik seimbangan. Baik, eh, nilai AS 1 sama dengan 2789, FY 300 data soal, B 300 data soal, FC absen 20 MPa. Nah, kita cari AS 1 ini dari mana? 2789,8. Cari 2789. Ini ya. Di mana AS 1 adalah nilai pengurang dari AS dikurang AS aksen, yaitu luasan tulangan tarik dikurangi luasan tulangan tekan ya. Nah, S1 luasan tarik kurang besar. Hmm. Nah, masukkan nilai itu tadi ya, maka didapatkan A sama dengan 164,1 milimeter. Nilai A. Nih yang ini 164,1.
Terus nilai C dengan menggunakan anggapan sama dengan yang dipakai pada balok urat ruang tarik saja tentang hubungan antara tinggi blok dengan tekan dengan jarak garis netral penampang balok terhadap serat tepi tekan atau A sama dengan beta 1 dikali C, maka letak garis netral dapat ditentukan dan selanjutnya digunakan untuk memeriksa regang-regang ruangan baja. Nah, C sama dengan A dibagi beta 1. A tadi 164,1 dibagi 0,85 nilai beta 1. Hasilnya 193,1. Ini ya, ini 193,1 ke garis netral. Pemeriksaan regangan-regangan untuk mengetahui apakah asumsi yang digunakan benar, yang berarti bahwa kedua penulangan baik tulangan tekan ataupun tarik telah lurus sebelum beton hancur. Lihat gambar di bawah ini. Ini penampang balok. Sepertinya di sini ada terjadi kesalahan ya. Ada 5 tulangan, harusnya 3 tulangan tetapi 2 rangkap. Dan di sini cuma dua tulangan, bukan 3. Terus ini diagram regangan dan ini eh, oval momen beton baja. Ini diagram tekanan, ini eh, kuat tarik yang dimiliki oleh baja. Yang pertama oval momen terhadap ini yang desak yang dimiliki oleh beton dan desak yang dimiliki oleh baja atau tulangan baja di daerah tekan. Daerah, ya benar daerah desak yang di dua. Jadi 2 kali kopelnya. Tegangan yang diperhitungkan terjadi pada saat dicapai momen ultimate ialah perhatikan segitiga atas 6,3 B. Nah, ini ya. Regangan baja tekan ES aksen, epsilon aksennya yang ini sama dengan dia membandingkannya terhadap apa nih? Baik kita perjelas dulu ini ES aksen, ini EC aksen. Bukan maaf, epsilon ya, lambang epsilon yang ini. Nah, jadi epsilon aksen yang ini, nih, yang secuil ini, tebal. Ini adalah regangan yang dimiliki oleh tulangan yang ini. Terus S aksen sama dengan eh, C dikurang D aksen. C itu yang ini. D aksen itu adalah jarak dari pusat tulangan tekan ke serat teratas balok. Ini D aksen. Kalau D jarak dari atas ini ke pusat tulangan tarik. D. ES aksen yang ini saya tulis saja ya biar kalian lebih awas. Nah, ini. Yang berwarna merah ini.
Nah, itu ya. Itu ES aksen per per ini per ini ya tingginya ke garis netral atau tingginya garis netral ini sama dengan C dikurangi D aksen. Benar ya, C dikurangi D aksen sama dengan EC aksen yang ini dibagi C saja. Nah, bukan epsilon ya, epsilon. Jadi ini epsilon S dibagi ini sama dengan ini dibagi ini. Terus supaya epsilon S aksen saja, ya dipindahkan tadi asalnya di bawah sini naik ke atas, kali dengan ini, dibagi dengan ini. Nah, kemudian tinggal memasukkan C tadi 93,1, D aksen tadi 65, nah C 193,1 dikalikan 0,003. Hasilnya 0,002. Terus ES saja, yang ini epsilon S ya. Ini kalau kita per dengan yang ini berarti D dikurangi C, ya. Ya. Epsilon S dibagi D dikurangi C yang sini harusnya. Sama dengan yang ini, EC aksen 0,03 dibagi dengan ini, C. Perbandingan segitiga yang sebangun. Nah, masukkan angkanya, D itu 316,9, lalu, bukan. Ini tadi D dikurangi C ya. 300 sama dengan 316,9. C itu 193,1 dikali 0, epsilon C aksen 0,003. Hasilnya ini. Ini kalian bisa cek ya, masukkan nilai D berapa. D harusnya berapa lagi? Soal nih 510, 510 dikurangi nilai C didapat tadi 193,1, ya, 510 dikurangi 193 misalnya ya sama dengan 317. Kurangi 0,1 berarti 316,9. Ya benar ya. Hasil hasil kalinya 0,0049. Baik, lanjut. Tetapan regangan leleh baja adalah 0,0015. Ini regangan leleh baja. Diingat ya, ini ketetapan. Karena epsilon S aksen dan epsilon S keduanya lebih besar daripada epsilon Y, baik kurangan baja tekan maupun baja tarik leleh, nggak baja tekan maupun baja tarik telah luluh terlebih dahulu sebelum beton tekan mencapai regangan 0,003. Dengan demikian, anggapannya mengenai tegangan baja sudah benar dan sesuai perhitungan yaitu pada kondisi satu ya. Lalu momen nominal atau MN. Dari pasangan kopel beton tekan dengan tulangan baja tarik didapatkan kopel momen pertama eh, itu misalnya kita ambil tarik dulu ya. MN1 sama dengan AS1 dikali FY dikali D dikurangi setengah A. Ini daerah tarik ya. AS1 tadi sudah dihitung di atas ya. Hasil pengurangan dari AS dikurang AS aksen. Kita lihat saja.
Nah ini, kita lihat. AS dikurangi AS aksen. 27,8 dikali FY keterangan soal mutu baja 300 MPa dikali dalam kurung D data soal 510 dikurangi setengah A setengah kali perhitungan tadi di atas A sama dengan 164,1. Terus mengalihkan dengan 10 pangkat min 6 ini cuma untuk konversi dari Newton milimeter ke kilo Newton meter nantinya. Hasilnya 398,2 kilo Newton meter. Baik, ini ada beberapa catatan ya yang saya buat dengan warna merah bingkai jingga. Momen adalah sama dengan gaya dikali dengan momen. Gaya tekan sama dengan gaya tarik, ambil salah satunya. Di soal ini terdapat dua interaksi kuat besar beton dilawan sama besar sebagai kuat. Kuat tarik, tulangan tarik di bagian bawah penantang, sebut saja kuat tarik pertama. Kuat desak tulangan tekan di atas penantang dilawan sama besar kuat tariknya sisanya poin satu disebut kuat tarik kedua. Lalu interaksi pertama, kuat desak beton sama dengan ND1, N desak 1 luas diagram tegangan desak X lebar balok kali lebar balok ya. Nah, lalu tinggi diagram dikali lebar diagram kali lebar balok. Ini luas dari diagram tegangan desak atau sama dengan A dikali 0,85 FC aksen dikali lebar balok. Terus kuat tarik pertama MT1 sama dengan AS1 dikali FY dengan momen 1 sama dengan jarak pusat gaya desak 1 dengan pusat tarik 1 atau sama dengan D dikurangi A per 2. Dan interaksi kedua, kuat desak atau tekan tulangan atas. ND2 sama dengan AS aksen dikali FY kuat tarik kedua NT2 sama dengan AS2 kali FY dengan momen 2 sama dengan jarak pusat gaya desak 2 dengan pusat tarik 2 atau D dikurangi D aksen. Lihat gambar. Ini memang tadi ya. Nah, yang ini kali ya. Oke. Lalu dari pasangan kopel tulangan baja tekan dan tambahan tulangan tarik, kopel momen kedua boleh desak boleh tarik misalnya ambil tarik MN2 sama dengan AS aksen dikali FY dikali D dikurangi D aksen. Ini lengan momennya. Sama dengan AS aksen tadi perhitungan sebelumnya 2035,8. FY itu mutu baja. Lalu D 510, D aksen 65, ini penyetaraan satuan. Sehingga hasilnya 271,8 kilo Newton. Lalu kopel momen pertama, MN sama dengan MN1 tambah MN2. Ini MN1, ini tadi ya, 358,2 kN meter, ya benar. Lalu MN2 yang ini. Baik, penambahannya hasilnya 530 kN meter. Lalu momen tahanan atau resisten MR sama dengan Pi kali MN, Pi-nya 0,8 kalikan MN yang baru eh, MN ini bukan 530 ini 6 ya harusnya. So, kita tambahkan ini misalnya 272 lah ya dibulatkan. Ini 358 2 tambah 8 1 terus 7
tambah 5 12 naik satu 3 benar, 3 naik satu 3 jadi 4 4 tambah 2 6 6 harusnya ya. 630 atau angka akuratnya 629,4. Itu kita ganti saja 630 bulat kan 630 kali 0,8 tetapan hasilnya 504 kilonewton meter pembulatan. Kedua, penulangan baik tekan maupun tarik telah mencapai luluh mendahului saat beton mencapai tegangan 0,03. Persyaratan daktilitas di mana ru aktual harus lebih besar daripada 0,75 ru balance. Maka diperlukan pemeriksaan akan hal tersebut. Pembatasan menurut peraturan ya, yaitu SKSNI untuk ru pada pasal 3.333 ayat 1 berlaku baik untuk balok bertulang rangka maupun tarik saja. Persamaan AS Max untuk balok bertulang rangkap dikembangkan dan diolah lebih lanjut seperti halnya yang telah dilakukan pada waktu menyusun daftar 5.1 untuk balok T dengan cara sebagai berikut. Nah, yang ini kemarin. Nah, kita cocokkan. FC kebetulan memakai yang 20, berarti hanya di sini pilihannya ya. Terus FY-nya memakai 300, berarti hanya ini dari 4 pilihan. Maka AS Max sama dengan 0,0425 kali K2. K2-nya dari mana? K2-nya dari sini. K2 sama dengan HF kali dalam kurung B tambah BW kali dalam kurung 0,567 kali D per HF tutup kurung dikurangi BW tutup kurung. Letak garis netral dari sisi tepi atas atau CB sama si balance ya. Kemudian 600 dibagi FP tambah 600 kali D. Keseimbangan gaya desak dan tarik dalam penampang memberikan nilai desak balance sama dengan nilai tarik balance. Di mana untuk NDB nilai desak ya itu dari pertama dari beton, yang kedua dari tulangan atas yang 2 biji tadi. Nah, untuk ND beton rumusnya sama dengan 0,85 FC aksen kali kali apa itu beta 1 dikali B kali si B si balance, sedangkan ND tulang atas kemudian AS aksen dikali FS aksen atau luas penampang tulangan atas tulangan tekan dikali dengan mutu baja, harus sama dengan keduanya itu harus sama dengan AS balance dikali FY balance di tulangan bawah tulangan tarik. Dan AS maksimum harus sama dengan 0,75 AS balance. Kayaknya bukan sama dengan. Dia lebih besar ya. Harus lebih besar. Dengan melakukan beberapa substitusi, yaitu memindahkan FY ke ruas sebelahnya, maka didapatkan AS maksimum sama dengan 0,75 dikali 0,85 FC aksen kali beta 1 kali CB dibagi FY ditambah 0,75 kali AS aksen dikali FS aksen dibagi FY. Sedangkan SKSNI menyatakan bahwa untuk komponen struktur dengan tulangan tekan bagian ru balance yang disamakan dengan tulangan tekan tidak perlu direduksi dengan faktor
faktor 0,75. Apabila ketentuan tersebut diterapkan pada persamaan yang lalu, maka dengan melakukan substitusi CB, maka didapatkan AS maksimum sama dengan ini ya 0,75 dikali dalam kurung 0,85 F C aksen kali beta 1 kali C balance CB per FY ditambah 0,75 kali dalam kurung AS aksen kali FS aksen per FY tutup kurung dengan nilai CB sama dengan 600 per dalam kurung FY tambah 600 tutup kurung dikali dengan D. Sehingga AS maksimum sama dengan setelah dimasukkan nilai CB tadi ya, 0,75 dikali dalam kurung 0,85 FC aksen dikali beta 1 per FY dikali, ya ini nilai CB. 600 per dalam kurung FY tambah 600 tutup kurung kali D tutup kurung besar ditambah 0,75 kali AS aksen kali FS aksen per FY. Nah, kita tinggal masukkan ya. eh, tidak ini rumus yang di atas ini saya yang pindah ke bawah. AS maksimum ini. Kemudian 0,75 ini adalah koefisien yang diberikan agar perhitungan itu bersifat ductile ya, atau under reinforced. Maksudnya tulangan itu hancur duluan daripada beton sehingga struktur itu sebelum sebelum hancur sama sekali dia melendut dulu. Jadi ada tanda-tanda kehancuran eh, penghuninya atau pengguna gedung punya kesempatan untuk mencari eh, apa namanya pintu keluar emergensi. Sedangkan di pembahasan sebelumnya yaitu bab 2.8 untuk balok bertulangan tarik saja telah didapatkan hubungan sebagai berikut. Rumak sama dengan 0,75 rubalance sama dengan 600 kali D per dalam kurung FY tambah 600 tutup kurung kali 0,75 kali 0,85 FC aksen kali kali beta 1 per FY. Maka untuk balok bertulang rangkap didapatkan hubungan sebagai berikut. AS max sama dengan Ru max kali D ditambah AS aksen dikali FS aksen per FY. Pada penampang bertulangan seimbang apabila FS aksen sama dengan FY persamaan menjadi AS max sama dengan Ru max kali D ditambah dengan AS aksen. Seperti diketahui nilai-nilai Ru max dari balok bertulangan tarik saja untuk berbagai macam beton dan baja telah diberikan pada tabel A6. Apa itu A6? Ya, tabel ini. Ini sudah kita gunakan di perhitungan sebelumnya, di mana kita memilih nih ya untuk yang FC aksennya berapa, pilih. Setelah nanti kolomnya angka-angka yang kita gunakan untuk Rumax dan Ru SM. Adapun untuk mutu bajanya nanti ditaruh di sini. Hubungan keduanya adalah nilai yang disarankan. Selanjutnya, menentukan nilai FS aksen pada penambang bertulangan seimbang. FS aksen sama dengan epsilon 1 dikali ES atau regangan baja aksen ya. Nah, itu yang di tulangan di atas dikali ES elastisitas baja sama dengan 0,003 dikali dalam kurung CB dikurang di aksen tutup kurung dikali ES dibagi CB atau C balance sama dengan 600 dikali 1 dikurang D aksen per CB. Catatannya hitungan di atas regangan baja tekan atau epsilon aksen sama dengan C kurangi D aksen per C dikali dengan epsilon aksen sama dengan 0,003. Dengan melakukan substitusi untuk CB didapatkan
fps aksen sama dengan dalam kurung 1 dikali 600 tambah FY per 600D eh, dikali D aksen tutup kurung kali 600 dan fs aksen sama dengan ini diuraikan saja ya D per D, D aksen per D ini dipisahkan sendiri dikali 600 tambah FY per 600 tambah D kali 600 sama saja nih. Dua atas dan bawah ini sama saja, cuma diuraikan berpisah saja. Dengan demikian, eh, untuk berbagai nilai FY dapat ditetapkan nilai D aksen per D di mana Fs aksen sama dengan FY. Sehingga apabila pada suatu penumpang yang mempunyai nilai aktual D aksen per D lebih kecil dan nilai yang didapat dari persamaan, maka Fs aksen sama dengan FY. Apabila Fs aksen sama dengan FY, nilai-nilai D aksen per D adalah sebagai berikut. Untuk FY sama dengan 240, D aksen per D sama dengan 2,33. FY sama dengan 300, D aksen per D sama dengan 3. Lalu FY sama dengan 350, D aksen per D sama dengan 3,8. FY sama dengan 400, D per D, D aksen per D sama dengan 5,0. Maksud dari peraturan untuk menjamin Maksud dari peraturan adalah untuk menjamin didapatkannya balok ductile atau liat akan berhasil apabila pasangan kopel beton tekan dengan tulangan baja tarik mempunyai nilai Ru kurang dari 0,75 Ru balance dan hasil perencanaan akan berperilaku sebagai balok ductile. Tadi ada filenya. Pembatasan daktilitas tersebut umumnya cukup memuaskan karena tambahan tulangan yang memberikan pasangan kopel tulangan baja tekan atau AS aksen dan tulangan tarik tambahan AS2 tidak akan mengakibatkan hancur kertas karena merupakan pasangan tulang baja dan umumnya dipakai jenis baja yang cukup liat untuk struktur beton biasa. Demikian pula yang terapkan pada struktur plat dan balok rendah di mana Fs aksen mungkin tidak akan mencapai Fy cukup dijamin dengan membuktikan bahwa pasangan kopel beton tekan dan pasangan baja tarik ASF sama dengan AS dikurangi AS aksen adalah ductile dan tidak perlu merisaukan duktilitas tulang lengkap secara keseluruhan. Dalam kasus seperti ini, hendaknya menggunakan persamaan-persamaan yang sudah disebutkan di atas. Pemeriksaan tulangan minimum dilakukan seperti berikut. Ru 1 sama dengan AS per BD. Di mana AS tadi berada perhitungan di atas ya. Eh, 2789,8, D-nya 300, D-nya 510, data soal. Hasilnya 0,0182. Rumin sama dengan 0,0241. Nah, karena nilai rumin ini lebih besar daripada Ru 1, 0,182, berarti kriteria persyaratan penurunan minimum telah dipenuhi. Ya. Eh, iya ini ya, Ru minimum lebih besar daripada Ru 1. Hmm, persyaratan penurunan minimum telah terpenuhi. Harusnya enggak ya. Harusnya minimumnya sekian, yang dipasang lebih kecil, berarti tidak terpenuhi harusnya. Demikian saja yang tertulis di buku acuan kita. Hmm, Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kesilapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dalam kebaikan dan iman.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.